mereka ketemu lagi di podcast Pentris. Bagaimana nih kabarnya? Baik, terima kasih deh. Podcast Pentris memang selalu jaya ya. Ngomong-ngomong, apa saja sih kegiatan Miss belakangan ini? Kegiatan Miss belakangan ini selain membimbing siswa di kelas, Miss juga lagi sibuk dalam pendidikan guru penggerak. Nah, bisa cerita nggak Miss? Apa saja hal yang dipelajari? Ya, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2 yaitu terkait coaching untuk supervisi pendidikan adalah pengembangan kompetensi diri dengan memperhatikan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam melakukan coaching menggunakan alur cerita. Bagaimana nih perasaannya? Campur aduk pasti ya. Ya benar ya, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu rasa kurang percaya diri ya, karena sebelum memahami dan melatih proses coaching, Miss gugup nih untuk memulai percakapan. Namun setelah memahami dan melatih, kemudian merefleksikan bersama teman CGP lainnya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, ya Miss merasa tertarik, termotivasi dan antusias untuk mempraktekkannya lagi bersama teman sejawat. Terus apa saja nih yang sudah baik dalam proses pembelajaran tersebut Miss? Ya, yang sudah baik itu yang pertama adalah mampu berkolaborasi ya, saling menghargai pendapat, disiplin dalam melakukan kesepakatan, saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan dengan rekan CGP dalam mempraktekkan proses coaching menggunakan alur. Kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran tersebut? Ya, tentu ya. Yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi dalam terkait permasalahan yang dialami oleh coaching. Ada nggak dampaknya terhadap kompetensi atau kematangan diri dari Miss? Ya, ada ya. Mampu membimbing dengan baik melalui penerapan percakapan kita pada proses coaching sehingga berdampak pada kematangan diri Miss, yaitu mampu menyampaikan catatan berbasis data, mengendalikan emosi, bebas dari penilaian dan asumsi, tetap fokus pada area yang ingin dikembangkan. Kira-kira nih Miss, ada nggak pertanyaan kritis untuk menggali konsep pada modul yang Miss pelajari hari ini? Pertanyaan kritis ya. Pertanyaan kritis terkait apa saja cara-cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan coaching pada proses supervisi akademik yang sudah ada. Jadi di sini yang pertama menggunakan alur tirta, yang kedua berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga menjalin hubungan positif dengan teman sejawat. Bagaimana nih cara Miss menggali materi sehingga muncul wawasan baru? Jadi mengimplementasikan coaching dalam supervisi akademik dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pasti ada tantangannya ya. Bisa cerita sedikit Miss? Ya, ada tantangan yang pertama yaitu ya sulitnya menanamkan konsep pentingnya coaching untuk meningkatkan potensi diri dalam supervisi akademik dalam komunitas belajar. Tetapi Miss memiliki alternatif solusi ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan diseminasi dan berbagi konsep coaching yang telah Miss pelajari di komunitas belajar. Dan yang kedua, terus melatih secara konsisten agar dapat membantu hubungan positif. Tapi Miss pernah nggak disupervisi? Pernah, waktu itu disupervisi oleh kepala sekolah ya. Namun perbedaannya di sini tidak ada tahapan pra-observasi dan juga pasca observasi. Apa harapan Miss terkait supervisi akademik ke depannya? Harapan Miss terkait supervisi akademik ke depannya adalah mampu menerapkan prinsip coaching melalui percakapan alur tirta agar supervisi akademik dapat terarah dan sistematis sesuai tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bagaimana Miss mengkoneksi materi ini dengan materi sebelumnya? Ya, koneksi materi antara materi yang Miss pelajari dengan materi sebelumnya adalah
Coaching untuk supervisi akademik memiliki prinsip memaksimalkan potensi yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik menguatkan potensi peserta didik dengan cara memenuhi kebutuhan belajar. Coaching menguatkan kompetensi menjadi pendengar aktif agar mampu memahami emosi coaching. Di sini sangat terintegrasi dengan konsep kompetensi sosial emosional sehingga proses coaching berjalan dengan kondusif. Terus ada nggak sumber lain yang terlibat dalam pembelajaran Miss ini? Tentu ya, sumber lainnya seperti kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah. Oh, wah, menarik sekali ya bincang-bincang kita hari ini. Boleh dong kasih closing statement karena waktu sudah mau habis. Oke, jadi untuk kita semua, Ayo maksimalkan potensi diri, kreativitas, tingkatkan kolaborasi, senang belajar, dan bagikan praktik baik kita kepada semua orang untuk mewujudkan peserta didik yang baik. Terima kasih ya Miss atas waktunya sudah berbagi pengalaman baiknya dan see you next time. oke, see you next time.